Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya, pertemuan ke-12 di dalam membaca kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita kadang sampai matan baru di mana beliau membawakan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Betul ya? Ini masih di dalam pembahasan tentang azaliyahnya Allah Azza wa Jalla dan abadiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ini masih tentang apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang abadi. Nah, adapun ulu wal qurb kita bahas kemarin. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut abadan, selama-lamanya. Bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Di sini lihat di mana Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara nafi dan isbat. Ya. Allah mengisbatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki hayatul kamal. Yang namanya hayatul kamal itu adalah haya yang la yasbaq bihi adam wa la yalhaquhu zawal. Kita bahas kemarin ya. La yamut ini penekanan, dia tidak akan mati. Berarti ketika kita pahami Allah Azza wa Jalla menafikan al-maut, an-nafsi menunjukkan bahwasanya di sini isbat kamal yudhih, itu adalah haya. Ai fawwid umuraka ilaih, serahkanlah segala perkaramu kepadanya. Fatawakkul lughatan, tawakkul secara bahasa itu at-tafwid, menyerahkan. Yuqal wakaltu amri ila fulan, ay fawwatuhu, saya serahkan perkara ini, saya serahkan, sandarkan perkara ini kepada fulan, ay fawwatuhu. Adapun maknahu syar'an, maknanya sesuai syariat, i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa' wa daf'i ma yadur. Ya, kalau secara syariat maknanya i'timadul qalbi, di mana hati kita itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jalbi ma yanfa', mendapatkan apa yang bermanfaat, ya, menghasilkan apa yang bermanfaat, wa daf'i ma yadur, dan juga di dalam mencegah atau kita mewaspadai perkara yang akan memudaratkan. Jadi kalau kita mau manfaat, mau mendapatkan manfaat, dan kita juga dafa. Apa dafa artinya? Ya, mencegah perkara yang akan memudaratkan kita. Itu di antara caranya kita tawakal aja kepada Allah. Insyaallah Allah tolong kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian, ya kamu sudah bertekad kuat, bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Wa tawakkul 'ala Allah naw'un min anwa'il ibadah, dan bertawakal kepada Allah itu adalah termasuk jenis dari jenis-jenis ibadah. Wa huwa wajibun, dan ini adalah perkara yang wajib. Wala yunafil akhdha bil asbab, dan tidak menafikan untuk kita menempuh sebab-sebab yang ada, ya. Karena sebagian orang mengatakan ya udah tawakal aja tanpa menempuh sebab. Kamu mau punya rezeki, ya udah tawakal kepada Allah. Kerja kagak, ngapain kagak, kerjaannya tidur doang. Gaweannya tidur ya tiap hari. Apakah ini dapat rezeki nanti? Ya, wallahu alam. Nah, harusnya ketika kita tawakal itu kita ya malah kita barengi dengan yang namanya sebab-sebab. Seperti halnya
ya ketika seorang dikatakan bertawakal, yang kata masalah kisah unta ini, ikat dulu untanya baru apa? Tawakal. Kalau tawakal itu maknanya cuma sekedar kita menyerahkan perkara kepada Allah, kemudian nggak menempuh sebab-sebab, ini gagal paham dalam makna apa? Tawakal. Ya antum punya ini misalkan, punya ayam, ternak banyak, udah usah kandangin, usah dimpanin, kita tawakal aja, dan ayamnya suruh tawakal kepada Allah. Nah, ini ngawur. Bal yattafiqu ma'ahu tamaman, bahkan apa? Sangat sesuai. Ya, hakikatnya yaitu sangat sesuai tawakal ini dengan mengambil sebab-sebab mubahat atau syar'iyah, tidak bertolak belakang. Wa khassa sifatal haya isyaratan ila anna al-hayy huwa alladhi yuthaqu bihi fi tahsilil masalih. Kenapa di sini Allah mengkhususkan penyebutan sifat haya ketika kita diperintahkan untuk bertawakal kepadanya? Padahal kan banyak nama Allah Azza wa Jalla. Di sini dikatakan, kata Syekh Fauzan, Allah mengkhususkan sifat haya hidup untuk memberikan isyarat kepada kita bahwasanya yang maha hidup itu adalah zat yang maha dipercaya. Yang maha hidup adalah zat yang bisa dipercaya. Atau gampangnya yang hidup itu adalah zat yang bisa dipercaya. Fi tahsil masalih, untuk menghasilkan kemaslahatan, manfaat. Nah, ya berarti kalau orang yang udah mati, dia tidak bisa memberikan apa? Tidak bisa memberikan manfaat. Orang udah mati nggak bisa. Ini Allah aja apa? Ketika kita ingin mendapatkan manfaat, disuruh tawakalnya kepada Allah yang maha hidup. Disebutkan sifat hai. Masa kita manusia berakal, naudzubillah, ketika kita minta sama orang mati, menyerahkan perkara kepada orang mati, serahkan saja itu kepada kuburan ini, kagak bisa, ya, nggak kita percaya. Wala hayata 'ala dawam illa lillahi subhanahu, dan enggak ada kehidupan yang abadi kecuali milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa amal al-ahyaul munqati'ah hayatuhum fa innahum idza matu, wa amal ahyaul munqati'ah hayatuhum fa innahum ma idza matu doa man yatawakkalu alaihim. Sesungguhnya ya, kehidupan yang orang-orang yang hidup, ya, ahya ini jamak dari kata hayy. Orang-orang yang hidup tapi kehidupan yang munqati'ah, terputus. Maka kehidupan mereka ya, idza matu, ketika telah mati, doa man yatawakkalu alaihim. Sudah hilanglah orang yang bertawakal kepada mereka. Artinya tawakal di sini makna lugah ya, secara bahasa, bukan secara syar'i. Jelas nggak boleh kita i'timad kepada orang di dalam hati kita. Ya, maksudnya apa? Ketika antum punya orang tua misal gitu ya, maka antum bersandar kepada orang tua antum dalam rangka meminta uang dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Itu tidak apa? Tidak masalah. Tapi ketika orang tua kita meninggal, hilang sudah, ya, tawakal tersebut kepadanya. Adapun kepada Allah lah, ya, daiman, abadal abadin, nah, amadal amidin, selama-lamanya. Ya, kita harus, bahkan ini wajib, ya, harus menyandarkan hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tawakal ini ibadah apa berarti? Ibadah hati. Wa syahid min ayat al-karimah, syahid daripada inti pendalil daripada ayat yang mulia ini, anna fiha isbat al-hayatul kamilah lillahi subhanahu. Bahwasanya di dalamnya terdapat penetapan kehidupan yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Ada talik di sini, fayaltazimu thubutuha lahu thubuta kulli kamalin yudadu nafyuhu kamal al-hayah.
Menetapkan sifat haya itu melazimkan menetapkan setiap sifat ya, yang sempurna. Menetapkan setiap sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana sifat sempurna itu lawan daripada sifat yang dinafikan, yang menafikan kamalul haya, ya. Sifat yang menafikan kamal al-haya. Nah, wa nafyal mauti anhu, dan menafikan kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat yang harus kita nafikan. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan isbatul maut lillahi azza wa jalla wal a'yadzu billah, ini berarti hayanya enggak kamal. Naam. Fa fi hal jama' bainan nafyi wal isbat fi sifatillah. Di antara dalil juga di sini adanya menggabungkan antara nafi dan isbat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa qawluhu wa huwal hakim lahu ma'nayan. Adapun ucapan wa huwal hakim, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha hakim, bijaksana gitu ya. Kalau terjemahnya ini ada dua makna ya, Pak. Enggak cuma satu. Ahaduhuma, yang pertama, anal hakim baina khalqihi bi amrihil kauni wa amrihi syar'i fid dunya wal akhirah. Ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah al-hakim. Annahul hakim. Ya, Allah Azza wa Jalla adalah hakim. Apa artinya hakim? Hakim. Mahsan, yang maha hakim. Memberi keputusan antara makhluknya dengan al-amrul kauni dan amri syar'i. Nah, jadi segala yang ada di sini di dunia ini dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga amru syar'i. Ya, undang-undang syariat maksudnya ya. Perkara syariat itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Nah, itu pertama al-hakim. Berarti yang memberi apa? Keputusan. Dan Allah Azza wa Jalla dikatakan maha bijaksana gitu ya kan. Itu ya keputusan Allah Azza wa Jalla, kelazimannya apa? Bijaksana. Enggak mungkin yang namanya keputusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bijaksana. Apa sih arti bijaksana? Adil. Nah, tidak zalim gitu ya. Nah. Dan di sini juga ya, ini makna yang biasanya juga masuk dari terjemah. Wasani yang kedua, annahul muhkimul mutqin lil asya' ma'khudun min al hikmah. Nah, ini. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang muhkim, al-mutqin. Ya, maha hukumi. Al-mutqin, yang maha ya kita katakan mutqin ini itqan, rapih. Ya, lil asya. Ketika Allah menghukumi, Allah memberikan keputusan, Allah mengatur semua, ini mutqin, itqan. Maknanya itqan itu rapi. Betul-betul pas untuk suatu perkara ini. Ma'khudun minal hikmah, diambil dari kata hikmah. Dia berarti artinya apa hikmah? Wa hiya wad'u al-asya' fi mawadhi'iha. Hikmah itu adalah meletakkan suatu perkara pada tempatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla itu itqan, itu mutqin ya, kita katakan. Ini mutqin bukan nama Allah ya kan. Ini min babil khabar. Ya, termasuk bab pengkhabaran. Jadi di antara yang kita dapat lihat, semua perkara itu diletakkan oleh Allah, diatur dengan hikmah, bijaksana. Ya, tidak ada yang namanya kekeliruan sedikit. Fahuwa subhanahul hakim baina ibadihi alladzi lahul hukmu fi khalqihi wa amri. Maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menghakimi antara para hambanya. Ya, alladzi lahul hikmah fi khalqihi wa amri. Yang mana Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang memiliki hikmah di dalam penciptaan. Dalam penciptaan dan perkaranya. Lam yakhluq syai'an abathan, di mana Allah juga adalah zat yang tidak menciptakan suatu perkara
dengan sia-sia. Wala bisyari' illa ma huwa ainul maslahah. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan melainkan hal tersebut adalah maslahat buat seorang hamba tersebut. Itu mana hakim? Mana apa? Al-Hakim. Adapun al-khabir min al-khibrah wa hiya ihatatu bi bawatinil asya' wa dhahiriha. Khabir ini apa artinya khabir kalau secara harfiah? Teliti ya. Iya. Ini bukan cuma tahu. Kalau tahu kan umum ya. Bisa teliti, bisa enggak teliti. Tapi kalau khabir nih Allah tahu tapi dengan pengetahuan yang detail. Ya, makanya diambil dari kata khibrah. Ini kata khibrah ini biasanya digunakan, diterapkan untuk orang yang dia itu apa namanya? Memiliki keterampilan misalkan. Itu keahlian yang dalam. Seperti contohnya orang Arab biasanya, antum endakal khibrah amla fi hadzal amr. Antum punya khibrah enggak dalam perkara ini? Artinya ahli enggak dalam perkara ini? Bukan cuma ma'rifah doang. Tahu-tahu kadang orang tahu tapi enggak ahli. Nah, ini lebih dalam. Lebih apa? Khibrah lebih a'la derajatnya daripada cuma sekedar ma'rifah. Wa hiya al-ihatatu bi bawatin asya' wa dhahirah. Itu adalah lingkupan ilmu Allah Azza wa Jalla dengan bawatinil asya', perkara-perkara yang tidak tampak. Wa dhahirih, dan perkara-perkara yang tampak. Yang nampak enggak tampak Allah tahu. Yaqal dikatakan khabartu syai' idza araftuhu ala haqiqatihi ya. Khabartu syai' ya saya apa khabartu syai'? Khabar apa khabar? Mengkhabarkan. Ketika saya mengetahui hal tersebut di atas hakikatnya. Fa huwa subhanahu al-khabir, maka Allah Azza wa Jalla subhanahu adalah zat yang maha khabir. Ai alladzi ahata bi bawatinil asya' wa khafayaha kama ahata bi dhahiriha. Adalah zat yang maha mengetahui, ya, melingkupi perkara-perkara yang bawatin, yang tidak tampak. Wa khafaya, perkara-perkara yang khafiyah, yang samar, perkara yang kecil. Dia seperti sebagaimana Allah Azza wa Jalla ilmunya melingkupi zahir-zahir yang ada. Jadi Allah Azza wa Jalla tahu nih di bawah ini karpet ini ada berapa debunya. Ajib. Hada ilmullah. Ini imam enggak masuk atau imam udah ini? Udah selesai. Ini ya. Enggak masuk imam. Iya. Iya. Baru masuk. Mana? Sudah jalan. Orang di depan ini kok antum bisa lihat? Oh belum. Ya, nah, baru nyala. Ngerul. Turun, nyala Rul. Tuh. Wa syahid minal ayat, syahid dari ayat ini adalah anna fiha, bahwasanya di dalamnya isbat ismain min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ada menetapkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakimul Khabir. Wa huma yatadammanani sifataini min sifatih. Dan kedua nama ini mengandung dua sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah hikmah dan khibrah. Nah, lanjut yang ketiga, ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Di sini pembahasan tentang mencangkupnya ilmu Allah ya terhadap seluruh yang ada dari makhluk-makhluk ini. Jadi yang sifat yang khibrah tadi itu cukup sebenarnya ya. Tapi ini menekankan ya tentang sifat ilm bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Qal syarih hafizahullahu taala wa ra'ah ya'lamu ma yaliju fil ardi ay ma yadkhulu fiha.
Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Minal qatar, dari tetesan hujan, wal buzur, dari biji-bijian, wal kunuz, dari harta karun, wal mauta, ya, orang yang mati, wa ghairi dzalik, dan yang semisal itu. Allah mah tahu tuh. Antum inilah ke hutan mana sih dekat sini? Coba di bawah daun itu ada berapa biji? Ya akan tuh nggak tahu itu. Allah maha tahu itu. Ajib. Wa ma yakhruju minha ay minal ardi. Dan Allah Azza wa Jalla tahu apa yang keluar dari bumi. Minan nabat, dari pohon-pohonan. Wa wal ma'adin. Dan ma'adin ini adalah tambang, tambang-tambang yang ada, lempengan tambang apa namanya, nikel dan semisalnya. Itu Allah maha tahu. Wa ghairi dzalik, dan semisal daripada itu. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, minal mator, ya, contohnya dari apa? Hujan. Jadi ini hujan nih Allah ketika turun ini tahu hujannya. Allah tahu hujan itu turun ada berapa bintik-bintik, ada berapa ya tetesan, Allah tahu. Ajib ya. Ini Allahu Akbar. Dan hujannya bukan cuma di Tanah Grogot, ya, seluruh Indonesia nih. Ketika ada hujan, Allah maha tahu semua. Ya, berapa menit hujan. Ini kan berkaitan dengan ilmunya Allah juga. Dengan takdir Allah. Ya, kita udah paham maratibul qadar ada 4. Nah. Wa ma ya'ruju wa minal malaikah wa ghairi dzalik, dan juga dari malaikat yang turun ke bumi dari langit dan semisal daripada itu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang yas'udu, yang naik ke langit, min malaikatin, dari malaikat, wa amalin, amal-amal soleh, wa ghairi dzalik, dan semisal daripada itu. Jadi Allah tahu semua itu. Jadi ini ajaib sebenarnya, ikhwan ya. Dan menunjukkan kita diberikan ilmu cuma sedikit, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Itu menunjukkan ya, di antaranya hikmahnya apa? Untuk menetapkan ilmu Allah yang maha sempurna. Ajib. Subhanallah, Masya Allah. Wa syahid minal ayatil karimah anna fiha isbata ilmillah al-muhit bi kulli syai'. Bahwasanya di dalam ayat-ayat ini ada penetapan ilmu, sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jalla yang mencangkup, melingkupi segala sesuatu yang ada. Ini kulli syai', ya, am, umum dan umum. Kata Syekh Utsaimin apa? Syai' am syai'. Syai' itu adalah am syai', kata Syekh Utsaimin. Paham? Apa artinya? Jawabun. Syai' am syai'. Syai' am syai'. Emang nggak ada. Makanya ana ulang 3 kali udah ya. Jack apa Jack? Oke, coba antum duduk. Dul, untung begini baik. Antum apa? Ya. Maksudnya gimana tuh? Iya. Syai', kata sesuatu, kata syai' itu adalah sesuatu yang paling umum. Enggak ada yang lebih umum daripada kata syai'. Paham ya? Dan ini ada 2 umumnya. Kulla bi kulli syai'in, segala suatu perkara. Wa qawluhu wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya Allah Azza wa Jalla. Ini
kalau kita lihat ya kawan, susunannya ini ada yang menyelisih susunan asal, artinya kaidah asal ya. Kita nggak bilang Al-Quran menyelisih, enggak. Tapi di sini kita belajar kaidah, maka di sini ada keluar dari kaidah sedikit. Dan ini di antara grammar yang tinggi dari Al-Quran, ya, gaya bahasa yang sangat tinggi. Apa Den? Enggak itu ayat ini. Apa faedahnya dari ayat itu? Bagaimana susunan? Kenapa emang? Oh, tahu, udah Ibnu Akil kok. Nah, itu mudaris nahwa. Apa ya? Faedah dari enggak, ini apa ini coba? Dikulik coba dari sisi bahasa nahu. sama kembarnya lebih dahulu daripada pada. Kemudian gitu deh. Kalau sesuatu yang tepatnya di akhir terus diletakkan di awal di video besar. Pakai bahasa Arab. Oh. Ya. Oh, buat sendiri. Nah, coba antum bagaimana dulu? Antum gimana? James Mister. Gimana antum? Antum gimana coba? Udah ngatain orang error. Antum Jack. Hai. Ahsan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir, bukan ta'khiru ma gitu. Tadi apa itu? Ta'khir tufidul hasr. La, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Jadi di sini hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib. Ya, kunci-kunci ilmu ghaib. Al-ghaib apa ini? Istighfar. Ai indallah wahda, hanya di sisi Allah saja satu-satunya. Khazainul ghaib, perbendaharaan yang ghaib. Au ma yatawassalu bihi ila ilmih, atau segala perkara yang ya dengannya akan menyampaikan kepada ilmunya Allah. La ya'lamuha illahu. Ya. Jadi mafatihul ghaib ini adalah khazainul ghaib, dikatakan perbendaharaan ghaib, rahasia ghaib, atau ya bisa dikatakan perkara yang dapat menghantarkan dengannya kepada ilmunya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu ilmu tersebut, mafatihul ghaib tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan faedah hasar. Dari mana kita memberikan faedah hasarnya ini rezeki? Ari Puria Puro. Apa? Ari Puro. Puro mau wong Jawa, Puro. Mas Pur. Ayo Ki. Berjam 9 dah. Coba antum Den Boy kali benar nih kali ini mah ya. Yuk. Udah dulu udah telat 2 detik. Ayo Den Boy kali benar. Ya udah gitu antum ya. Coba Rulai. Konteksnya penafian, pertama menafikan kemudian disebutkan. Karena ada padatul istisna, gampang gitu. Ya. Fi siyaqi nafi, di dalam konteks penafian. Itu kan memberikan faedah al-hasr. Ya, jadi enggak ada yang tahu kecuali cuma Allah Azza wa Jalla. Faman idda'a ilma syai'in minha faqad kafar. Barang siapa yang mengklaim mengetahui sedikit dari hal tersebut, kafir dia.
Jadi apa? Kafir. Di sini Syekh nggak mengatakan ya fa'amaluhu kufur wal amil yundur wa yuta'ammal farubbama ma'ahu al-jahl farubbama ma'ahu syai'in min asy-syubuhat. Nggak kayak gitu ya, paham ya? Ntar kita akan jelaskan di kitab ini bayan apa mansyail bid'ah al-mu'assir fil iman. Itu kitab mengenyangkan sekali dah. Wih, ini siapa itu? Oh coba lihat, mari. Wah ini dia nih. Pantesan aja kirain punya anak lagi dicampur. Udah gitu agak jelek punya anak mah. Ini mah lebih bagus Ki. Wah mantul ini. Siapa ini Ki? Antum. Semua udah datang. Nah, nanti kita sikat. Ngurang-ngurangin baik saudara. Nah, jadi Syekh di sini tegas. Kafar, siapa kafar? Iya, huwa kembali ke ini, ma'rifat, ta'yin. Syekh enggak berkata fa'amaluhu kufrun sharih walakinnal amil yundur wa yuta'ammal. La. Wa qad warada tafsiru mafatihil ghaib fil hadits alladhi rawahu Ibnu Umar. Dan sungguh telah datang tafsir tentang mafatihul ghaib ini dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya. Seperti hal dalam yang di Sahihain ini. Anhu an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaib khamsun. Mafatihul ghaib ada 5. La ya'lamuhunna illallah. Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a hadil ayat. Kemudian membaca ayat ini, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Mama Loren, kafir itu. Ya kan? Yang kemarin yang dulu tuh ngeramal kiamat tahun berapa? Hah? 12 atau 26? 12. Loh. 12 kayaknya ya? Mati dia tuh tahun segitu, mampus. Ya. Yang kata mengklaim itu kemarin tuh, yang udah lama itu. Dia mengklaim siapa lagi tuh? Hah? Enggak tahu, lupa. Jadi dia mengklaim hari kiamat tuh tahun sekian. Betul, kiamat buat dia sendiri. Mati dia. Kafir itu dia ya. Kagak boleh disolatin. Emang orang kafir ya. Nah, untungnya gitu, kalau orang muslim mungkin sebagian orang, sebentar jangan dikafirkan, takutnya gitu. Takutnya. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah Azza wa Jalla yunazzil al-ghaits, menurunkan hujan. Enggak ada yang tahu tuh. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha mengetahui segala yang ada di rahim kita. Di rahim kita. Perempuan. Kalau ngomong. Nah, jadi barakallahu fikum, Allah tahu tuh, ini perempuan apa laki-laki, Allah tahu. Ini jempolnya 4 apa 5 bakal numbuhnya. Ya. Ini kembar 1, kembar 2 apa kembar 3. Allah tahu itu. Ya. Terus kalau USG gimana USG? USG itu hanya menggunakan alat-alat ya mustahdats yang baru muncul, modern. Ya, dan itu pun enggak mesti, prasangka, zon saja. Terkadang USG ya bulan ketiga laki perempuan, bulan keempat tiba-tiba ada cabangnya ceglek. Oh, itu laki kayaknya tuh.
Bulan kelima hilang lagi. Oh mungkin itu dia nggak memadep gitu ya, madep mantatin kita, jadinya nggak kelihatan tuh. Bulan keenam, wah betulan nggak ada sama sekali. Ternyata apa? Pas keluar, wah iya sembarangan tuh, perempuan pas keluar. Nah, paham tuh ya? Jadi nggak akurat, cuma prasangka aja. Apalagi kalau ada sebagian orang katanya kalau bayinya kagak bisa diem itu bakal laki yang keluar, katanya begitu. Kemudian kalau moncongnya ke depan laki, itu si solihah dengenan cewek, kagak bisa diem pisan kalau di ini. Wah. Makanya sekarang ini, wah itu barbar dia. Sebentar bisa jalan mungkin sudah tawaf terus di rumah itu keliling-keliling. Iya. Jadi itu apalagi teori gitu, teori enggak akurat. Wa mata dari nafsun madza taksibu ghada, dan diri jiwa kita enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah antum masih hidup apa kagak? Enggak tahu kita. Jangankan besok ya. 1 jam ke depan enggak tahu. Kalau ada orang yang mengklaim ya, ini fulan ini matinya 7 hari lagi. Mampus. 7 hari lagi katanya. Oh ini gak lama lagi dia akan mati nih. Fahuwa kafir. Maka dia kafir. Kata Syekh Fauzan ini ya. Ya sesuai nas. Ya sesuai apa? Nas yang ada. Itu dia iddia ilmu ghaib. Togut itu. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan jiwa kita tidak tahu di mana kita akan mati. Mungkin antum sekarang di tanah Grogot ya, di daratan, nggak tahu tiba-tiba mungkin matinya di Sungai Kandilo, nggak tahu, atau matinya di negeri mana, nggak tahu, nggak bisa dipastikan. Nah, Tayyib barakallahu fikum. Ini surat Luqman ya. Ayat 34. Ditutup dengan statement dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha alim dan maha khabir. Disatukan itu. Alim dan khabir. Menunjukkan ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya cuma punya Allah. Maka kalau ada orang yang mengklaim berarti dia cacat di dalam perkara tauhidnya, perkara akidahnya. Nah, ada nggak di situ? Innallaha alimul khabir. Nggak ada kan? Antum dicetakan itu nggak ada. Yang Saudi nggak ada. Iya, mana tulis soalnya nih. Nggak ada makanya. Langsung tulis. Nah, sebentar ya ini anak. Lihat ini ada ta'liq. Lanjut aja. Wa ya'lamu ma fil bar, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengetahui fil bar. Ai al-yabis, ya, pada perkara yang yabis. Apa di bar ini? Dhahara al-fasada fil bahri wal bar bima kasabat. Berarti bar ini daratan. Ya, yang kering. Makanya di sini kata al-yabis, tempat yang kering. Al-ma'mur, yang dihuni. Wal kifar, dan tempat yang tandus. Minas sukan, ya, dari penduduk-penduduk. Wan nabat, dan pohonan-pohonan. Wad dawabi, dan
hewan-hewan wa ghairi dzalik dan hal. Intinya segala yang ada di daratan, mau tempatnya kering, tempatnya tandus, tempatnya mau dihuni atau yang kelihatannya kagak ada penghuninya, Allah tahu itu semua. Seperti kalau katanya ada pulau apa namanya? Pulau misterius di suatu tengah-tengah laut gitu kan. Kita agak ada yang pernah tempat ke situ segala macam, Allah tahu tuh. Ada hewan apa aja. Nah, katanya juga ada pulau ular ya katanya. Katanya begitu. Jadi di situ gitu. Itu tontonan antum ya? Apa aja ada. Ya kalau kita lihat ya. Tapi intinya ini untuk menetapkan tentang apa? Kamal ilmillah azza wa jalla. Wal bahr, ya maksudnya apa bahar? Lautan. Ya'lamu ma fihi minal hayawanat. Allah Maha tahu di dalam lautan dari hewan-hewan yang ada. Ya, dari ikan yang berkepala senter tuh, yang ada senternya, lampunya. Kan itu kan belum diketahuin. Kemarin pernah viral. Itu katanya dia naik ke atas. Karena kan itu kan di dalam kan. Di paling dalam dasar laut. Taunya cuma digambar, dipikir gede katanya kan. Katanya ikan yang ada palanya, ada senternya kayak gini nih, itu gambaran ikan besar, gede gitu kan. Ternyata pas kemarin katanya, wallahu alam betul atau enggak beritanya, ada fenomena apa, dia menaik ke dasar laut, ke dasar apa? Naik masa ke dasar, ke permukaan laut, kemudian ditemui tewas kalau nggak salah, dan dia ikannya kecil. Kenapa? Kecil, tapi sangat serem sekali memang gitu kan bentuknya. Horor gitu betul. Cuma maksudnya apa? Kita baru tahu tuh. Selama ini baru tahu ketika ada yang naik. Itu pun kalau betul ya, kalau betul beritanya. Nah, ikan apa gitu kan? Ikan berkepala udang atau gimana? Mungkin ada gitu kan? Allah alam. Namanya nggak tahu kan? Nah. Wal jawahir dan permata-permata, berlian, batu-batu berharga, Allah Maha tahu. Nahwi dzalik. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan juga Allah Maha tahu apa yang gugur dari daun-dedaunan min asjaril bar wal bahr. Wa ghairi dzalik, baik dedaunan yang ada dari pohon yang di daratan atau yang ada dari pohon yang ada di lautan. Sebenarnya daripada itu, ada pohon di lautan enggak? Apa? Rumput laut. Ya sama kan di lautan. Bakau ada? Oh gitu kah? Di dalam? Yang di dalam laut apa dalam laut? Pohon di dalam laut ada nggak? Oh rumput itu tuh yang kata bergoyang-goyang itu, yang sama Nemo. Itu lo tahu tuh. Nah, ini masya Allah ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasqutu min waraqatin ya illa ya'lamuha, melainkan Allah tahu. Ya'lamu wa ya'lamu Allah tahu hal tersebut, wa ya'lamu zamana suqutiha wa makana, Allah juga tahu kapan waktu jatuhnya, gugurnya, di mana tempatnya Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidaklah habbah, benih, biji-bijian di kegelapan tanah, ya, di kegelapan bumi ini, umpamanya hutan gelap atau di bawah pepohonan, di bawah dedaunan, Allah tahu. Wala takunu habbatun fil amkinah al mudlima aw fi batnil ardi wala ratbin wala yabis, maksudnya tidaklah ada suatu benih di tempat-tempat yang gelap atau di dalam perut bumi,
wala ratbin wala yabis, ya, dan juga tidak perkara yang rotab, yang basah, wa yabis, yang kering. Min jami'il mawjudat, dari segala perkara yang ada, umumun ba'da khusus. Ini adalah keumuman setelah dikhususkan, ya, keumuman setelah dikhususkan. Nah, artinya tadi kan rotab dan yabis ini umum. Rotab ini apa? Yang basah. Yabis yang di antara benih-benih ini kan masuk yang mana benih? Basah atau kering? Ada yang basah dan kering. Umpamanya yang jatuh ada yang basah dan kering, daun semua, ya. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam Al-Qur'an. Di dalam kitabim mubin, di Lauhil Mahfuz, afwan. Ay la yahsulu syai'un min dzalik, tidaklah terjadi sedikit pun dari hal tersebut, illa wa huwa maktubun fil Lauhil Mahfuz, melainkan ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini juga di antara, ya, kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menulis ketika itu. Dan ini yang ajaibnya apa? Udah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum kita ada ini. Nanti jam sekian akan ada pohon runtuh, jam sekian akan ada banjir di sini-sini, itu udah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa wajhu syahid min al-ayat an-nafiyah isbata annahu la ya'lamul ghaib illa Allah. Dalam ayat ini ada penetapan bahwasanya tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Ya. Enggak langsung Allah katakan isbatu ilmillah, ya, bi ahwalil ghaib. Allah enggak katakan gitu. Enggak dikatakan gitu sama Syekh. Tapi apa? La ya'lamul ghaib illallah, untuk membatasi. Ya, kapan ada orang yang mengklaim tahu hal gaib, berarti dia telah merebut kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kafir dia. Berarti wa anna ilmahu muhitun bi kulli syai', ilmunya Allah mencangkup segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Wa fiha itsbatul qadar wal kitabah fil Lauhil Mahfuz, di dalam terdapat penetapan qadar dan penulisan di Lauhil Mahfuz. Udah kita pelajari, ya, maratibul qadar ada berapa? Apa pertama? Ilmu, terus ahsan. Nah, tak lanjut dikit lagi ya. Dikit lagi tanggung. Wa ma tahla min untha, qala syarih, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi. Tidaklah ada perempuan yang mengandung, hamil, dan juga tidaklah dia melahirkan illa bi ilmi. Ai la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu alimun bihi. Tidaklah ada orang yang hamil kemudian melahirkan melainkan Allah tahu ilmunya. Allah udah tahu itu. Allah mengilmuinya. Fala yakhruju syai'un min ilmi wa tadbiri. Enggak ada sedikit pun suatu perkara yang dia keluar dari ilmunya Allah dan dari pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan buat orang-orang Qadariyah juga, ya, Gulatul Qadariyah, yang menafikan ilmunya Allah. Fa ya'lamu subhanahu fi ayyi yaumin tahmilu untha. Allah tahu kapan ini perempuan hamil, di hari apa. Wa fi ayyi yaumin tadha, kapan juga dia akan lahir. Kan kalau kita kan USG kan HPL, ya. HPL apa artinya HPL? Apa ya? HPL itu hari perkiraan lahiran, ya. Biasanya itu HPL tuh, ya, terbagi-bagi, ada yang lebih cepat, biasanya cepat seminggu, 5 hari. Ada yang kadang lewat malah. Kalau enggak akurat. Ya, nah. Wa nau ahamliha hal huwa dzakar au unta, dan jenis kehamilan inilah kita perempuan. Lita'lamu anallah, titik, ya. Berikutnya, ayat berikutnya itu surat Fatir ayat 11 tadi. Ayat berikutnya ayat surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu anallah ala kulli syai'in qadir. Ay alam muta'alliqatun biqouli ta'ala. Lam ini dia muta'alliq, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Dan ini telah muta'lil. Khalaqas sab'a samawat min ardi mithlahun. Allah Azza wa Jalla, ya, menciptakan 7 langit dan juga menciptakan dari bumi yang semisal dengan langit, 7 juga, 7 lapis bumi. Kenapa Allah lakukan ini? Fa'ala dzalik, Allah melakukan tersebut lita'alamu, agar kalian mengetahui.
kamala qudratihi, ya maha kesempurnaannya, kemampuan Allah azza wa jalla. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah azza wa jalla ya telah melingkupi segala sesuatu ilmunya. Wa li ta'lamu ihatata ilmi bil asya, supaya kalian tahu juga tentang lingkupan, cangkupan ilmu Allah terhadap suatu perkara, ya perkara apapun itu. Al istighraqiyah. Fala yakhruju an ilmi syai'un minha kainan man kana, tidak sedikit pun keluar dari ilmunya Allah apapun itu. Wa ilman mansubun ala tamyiz, ilmu ini mansub sebagai tamyiz, au alal masdari, atau dia sebagai apa? Al masdariyah, maf'ul mutlaq. Lianna ihata bima'na alima, karena ihata maknanya apa? Alima. Ya, kenapa dikatakan masdariyah? Karena ihata maknanya apa? Ilma. Jadi ini masdar yang sifatnya apa? Lafdiyah atau ma'nawiyah. Lah, maksudnya ini kan masdar lafdiyah gitu kan. Lafdiyahnya ini ya kalau ditinjau dari pembagian ya dia ma'nawiyah gitu ya. Maksudnya ma'nawiyah apa? Maknanya doang sama, lafadznya berbeda. Jawab. Oh. Asyahid ma'atain syahid dari dua ayat ini, anna fihi ma isbata ilmillahil muhit bi kulli syai', di dalam terdapat pengisbatan ilmunya Allah yang melingkupi segala sesuatu. Nah, wa isbata qudrati ala kulli syai', ya juga isbat terhadap kemampuan Allah azza wa jalla. Ada talik dari ana wa angkarul falasifah ilmahu ta'ala bil juz'iyat. Orang filsafat mengingkari ilmunya Allah terhadap pembagian-pembagian yang ada, juz'iyat, ya. Rinci-rincian yang ada dari yang terjadi. Kalau mereka berkata, annahu la ya'lamu al-asya' ala wajhin kullin tsabit. Allah tuh enggak tahu segala perkara di atas bentuk yang secara menyeluruh, yang sabit. Oh, hakikat ucapan mereka sebenarnya annahu la ya'lamu syai'an, Allah enggak tahu sedikit perkara apapun. Fa inna kullama fil kharij huwal juz'i. Karena apa? Karena segala yang udah terjadi di luar ini itu adalah juz'iyat. Kalau dikatakan Allah nggak tahu juz'iyat, berarti Allah nggak tahu apa-apa. Kama angkaral gulat minal qadariyah, seperti halnya yang diingkari oleh gulatul qadariyah ilmunya Allah. Bi af'al ibad, dengan perbuatan hamba. Jadi Allah nggak tahu perbuatan hamba kecuali apa? Hatta ya'maluha. Ya, sampai seorang hamba itu, para hamba itu mengamalkan perbuatan baru Allah tahu. Ya kayak tadi nih anak minum kayak gini, Allah nggak tahu kecuali anak minum. Nah, baru Allah tahu. Na'udzubillah. Tawahuman minhum anna ilmahu biha yufdi ilal jabar. Wa qawluhum ma'lumul butlan bid-darurah fi jamil adyan. Kemudian mereka menyangka bahwasanya ilmu biha, ketika Allah mengetahui ilmu tentang bagaimana perbuatan kita, Allah tahu nih semua ilmunya tentang perbuatan kita yang akan kita lakukan. Berarti ini adalah pendapat yang akan memberikan konsekuensi mengarah kepada jabar. Nanti jadinya jabariyah. Jadinya jabar. Allah udah tahu, berarti itu Allah yang maksa. Gitu jadinya. Dan ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil, yang udah diketahui dengan darurat pada seluruh agama. Nah, jelas. Enggak mengalazimkan Allah tahu segala sesuatu dikatakan apa? Jabariyah. Wa qala ta'ala innallahu ar-razzaq ay la raziqa ghair. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali ya selain Allah azza wa jalla. Alladzi yarzuqu makhluqati wa yaqumu bima yuslihuhum. Ya, bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan rezeki pada makhluk-makhluknya. Dan Allah yang menegakkan perkara yang maslahat untuk mereka. Fa huwa katsir rizq. Allah rezekinya luas, wasi'uhu. Nah, dan luas. Banyak, luas. Fala ta'buduhu ghair. Fala ta'budu, maka jangan beribadah kepada yang lain. Nah, jangan beribadah kepada yang, ini kan konteksnya apa? Innallaha huwa razzaq. Wa ma khalaqtul jinna, sampai akhir. Itu konteks tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah dikasih rezeki yang banyak, semua masa masih apa? Berbuat syirik. Maksudnya gitu.
Rububiyah udah diatur sama Allah, masa masih berbuat syirik? Nah, barakallahu fikum. Dan rezeki itu bukan cuma dalam masalah uang. Dzul quwwa ay sahibul quwwati tamil ladzi la ya'tarihi dha'fun. Allah adalah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak akan ada yang namanya kelemahan padanya. Al-matin al-baligh, kekuatan yang baligh yang sangat maksimal. Fil quwwah, di dalam kekuatan, wal qudrah, kesanggupan, nihayatahama, ya. Maksudnya apa? Kekuatan kesanggupan yang betul-betul paling atas. Nah, paling a'la. Fala yalhaquhu fi af'alihi masyaqqatun wala kulfah. Tidak ada sedikit pun keberatan, kesulitan, wala ta'bun, kelelahan di dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla, enggak ada. Wal matanah atau mutana maknaha asyiddah wal quwwah, ya. Matanah ini matin, maknanya adalah syiddah dan kuat. Ini sebagaimana yang tafsir Ibnu Abbas, syiddah, syadid. Jadi Allah memiliki kekuatan yang kuat, sangat kuat. Nah, wasyahid min ayat al-karimah, di antara ayat yang mulia ini, anna fi itsbat ismihi Razzaq, menetapkan nama Allah Ar-Razzaq, wa wasfahu bil quwwah at-tam allati la ya'tariha dha'fun, dan juga menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat kuat yang sempurna yang tidak akan ya'tariha asoba, ya, tidak akan disertai oleh kelemahan wala ta'bun, kelelahan, subhanahu wa ta'ala. Wa fiha istidlal ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarika. Di dalam ayat ini juga terdapat pendalilan terhadap atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Enggak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Razzaq, dia adalah yang mustahik lil ibadah, yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Ya karena itu rububiyah melazimkan apa? Uluhiyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.